siago. Nina Isak, Nina Meke, Woko siago. Nite Yoma Wolo Kwago. Nina Isak, Nina Meke, Wolo Kwago. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Pastor Bartoloyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Rabu 4 September 2024. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, utuslah Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, agar kami dapat bertumbuh menjadi manusia rohani dan menjadi kawan sekerja dengan Allah. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil di rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Tema kita pada hari ini ialah menjadi saluran rahmat Tuhan. Saudara dan saudari, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendengar kisah penyembuhan. Ada dua kisah penyembuhan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Dan yang kedua, Yesus menyembuhkan kerabat-kerabat orang-orang kenalan yang dihantar kepada Yesus disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, hal menarik yang menjadi permenungan kita sesuai dengan tema yang kita renungkan hari ini ialah bahwa ketika Yesus pergi untuk menyendiri, orang banyak datang untuk mencari dia dan mereka berusaha untuk menahan dia untuk tidak pergi kemana-mana. Saudara dan saudari yang terkasih, pengalaman ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita juga berjuang, kita berusaha untuk menggenggam berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita enggan untuk membagikan berkat itu kepada sesama kita. Kita mau mengumpulkan untuk diri kita sendiri berkat karunia, rahmat-rahmat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Yesus menjawab kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil, karena untuk itulah aku diutus." Kata-kata Yesus ini mengingatkan kita juga bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil dan diajak untuk menjadi saluran berkat rahmat bagi sesama. Kita berdoa, kita mohon kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk senantiasa terbuka terhadap rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga mau membuka hati kita untuk menyalurkan rahmat itu kepada sesama kita, terutama bagi saudara-saudara kita yang menderita, mereka yang sengsara, mereka yang lapar, mereka yang miskin, sehingga kebaikan, sukacita, kedamaian juga boleh mereka alami. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas sabda ilahi-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir, agar teguhlah harapan mereka akan kedamaian sejati dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, pergilah untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah. Renungan kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.